baik. Sangat tidak baik ya. Kayak harus ada pemain-pemain yang emang udah ready to play kalau emang udah ada di level MPL. Ya mungkin Kyo salah satunya sebagai jawaban di sini. Dan juga ini ready to coach ya untuk Dan Legends new role, coach. Iya. Yang Karena- biasanya dulu dia jadi gold lane, jadi iya mid bang, lane pernah. juara MPL season 1 ini Iya. Ini benar-benar legenda hidup cuy. legendaris. Legendary. Ini dia untuk first pick selection ya bagi tim Liquid ID. Ini tentu akan sangat dipertanyakan ya untuk juara season lalu dengan angka yang di bawah 50%. Remedial sudah pasti. Remedial. Apa ya bahasa remedial, mengulang ya? Pengulangan atau bisa dibilang ya Memperbaiki nilai lah merah, ya. nilai merah, rapor merah. Yap, dan 100% win rate untuk away. Second pick loh soalnya. Ya. Dan sekarang mereka dapat second pick. Nah tuh, adik saya tuh. Siapa? Oh iya bener, Pak Pulu twinsnya sama Okta. Okta. Lebih mirip. Bener. Iya. Okta emang adik, cuman kan twins gua Kyo. Dan maksa. Sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik, Pak Pulu. Gak cuman pas gue maksa banget. Gak bisa, gak bisa. Semua lu pengen twins, lu katanya max pet lu itu enggak kan? Berarti kita akan melihat pertemuan ya antara Yeskiel dan Pak Okta ya. Pak Okta. Tapi tidak lepas juga ya, selain tadi kita ngelihat dari ball laner yang ter-highlight, ini semua juga berkat dari setup-setup yang bagus ya. Kita ngelihat untuk setup yang biasanya manis bisa dilakukan tim Liquid ID, ini cukup menghilang. Iya ya, kita kayak merindukan bagaimana kombinasi draft yang mungkin sering dimunculkan sama Coach Sendel Lucas dan juga Coach Facehager. Hanya saja dalam keadaan seperti ini, aku merasa ya, Ul, kayaknya bener sih main aman dulu aja. Gimana pun caranya yang tadi udah sempat kita mention kayak, kita ambil studi kasus ya, match 1 deh waktu Bigetron. Bigetron tahu win rate mereka dengan Luoi tinggi, ya udah ambil Luoi aja. Benar. Mau orang bisa apa? Mau orang pada bilang cuma bisa Luoi, ya menang, Cari menang, cari menang. intinya kan menang. Poin soalnya kan yang paling penting di sini. Benar. Ingat ini liga, jadi jangka waktunya memang panjang. Tapi piala tidak menunggu Anda untuk berproses. Betul, the clock is ticking tentunya ya. Iya. Harit Ben, Matilda, Fovius, dan seperti biasa ya, Joy dan juga Suyo akan di-trade sepertinya. Matilda. Yep. Ini udah kayak nutup hero yang benar-benar power juga buat Rey ya. Karena Rey Moeza juga bermain dengan Matilda Alpha. Suyo-nya ditutup, Wow, tidak ada trade. Joy-nya dikasih. Tapi trade-nya kayaknya bakal tertuju kepada Granger. Oke. Granger untuk maybe. Dan Joy harusnya akan menjadi priority bagi Fabian. Dan harusnya bukan tanpa persiapan ya untuk Dewa melepaskan Joy-nya. Mereka akan mencari stoppernya kah? Aku merasa kayak ini lumayan berani loh ya untuk Dewa ya. Mereka memberikan Joy dan pertukarannya hanya dengan Granger. Karena seperti kita tahu, Granger nembaknya lurus. Joy jalannya bisa miring-miring. Itu dia. Berbahaya tentunya. Atau ya tetap aja lepasin Grangernya dan ambil Moskov hero yang comfort. Moskov bermain dengan petugas big push. Mungkin bakal jadi option. Tapi kita lihat dulu untuk timnya Chow ternyata dan Granger nggak bakal lepas sih. Ya, Ul. karena mungkin antisipasi dari Dewa United lebih memilih ngambil stoppernya juga ya, biar Iya, Joy-nya iya. tidak leluasa untuk masuk ke lini belakang. Pakai kick ya, The Way of Dragon. Akan semakin banyak lagi ternyata yang nabrak-nabrakin ya. Iritel dan Gatot Kaca, dua option yang bagus tentunya untuk ngerespon Granger juga. Karena kalau misalkan Granger dapetin ruang itu udah pasti bakal jadi malapetaka buat TLID. Alright. Makanya mereka tutup untuk team fight di tengah-tengahnya dengan adanya Iritel untuk mengacaukan formasi. Iya, tapi kombinasinya ini udah bagus juga loh Prof. Antara Chow dan di Granger nantinya apabila memang momentumnya dapet ya. Iya, pakai Sky Sedangkan Pierce. dengan adanya satu Rhapsody udah masuk semua peluru ini bagus banget. Yes, dan jangan lupakan ya, kita udah ngelihat match up antara Hayabusa dan Joy. Yang cukup enak ya untuk in and out-nya untuk dari Hayabusa itu sendiri. Iya. Apalagi Retribution. Ini akan menjadi satu kekuatan tersendiri bagi Dewa. Ya, banyak yang bilang kan kayak Hayabusa nih counternya Joy. Jadi bilang counter sebenarnya nggak yang pure 100% counter, tapi Hayabusa seenggaknya bisa ngelawan Joy ketika 1v1 dengan adanya Shadow Kill. Dan ketika Joy nggak punya target untuk dia dash dengan Rhythm of Joy, Joy bakal cuma jalan kaki jadinya. Leonin jalan kaki. Leonin jalan Iya, kaki. hanya penyanyi tanpa penonton. Wah, Lah iya, dia mau kemana? Nyanyi doang sendiri. ku hanya dia. Ini kita bener sumpah kita bener kayak acara TV sumpah. Dari tadi nyanyi, dikit-dikit nyanyi. Mungkin nyanyi semua. Ya kan lagi disuruh nyanyi tadi kan. Iya udah. Kita akan melihat High Loss Band ya. High Loss Band, Hilda Band. Padahal hero kodam dari tim Liquid ya. Waduh. Kayak Tapi kayaknya Liquid juga, sering. iya ya, Liquid udah munculin Gatot Kaca. Jadi kayaknya Gatot Kacanya buat EXP lane. Kalaupun emang nanti diberikan high loss-nya ke Dewa, kayak
secara nggak langsung TLID harus respon juga kan dengan Cici. Dan Wah, cari badan lah ya. Iya, Cici kayaknya nggak masuk ke list dari TLID buat sekarang. Oke, karena memang dari Dewa United butuh badan. Jadi ditutupin lagi aja nih. Kalau emang mau fokus untuk ban ke arah hero-hero yang punya durability tinggi di EXP. Karena itu kan memang signature gameplaynya Chorizo juga gak sih? Udah pasti. Hero-hero tebel. Kalau hero dulu yang kan ngebadanin. Uranus. Ya buat sekarang harusnya dengan adanya Joe, hero-nya bakal lebih tebel lagi sih buat Chorizo. Dulu Glue oke, apalagi dengan adanya Joy dan Iritel. Aha. Garot kaca juga, harusnya bakal jadi option yang bagus. Atau mungkin mau amanin mid laner-nya dulu buat Okta. Sehingga Chow-nya masih bisa di-flex. alright. Masih belum terlihat ya mau ngambil ke arah mana. Kalau misalkan option ambilnya bisa ada Parsha sebenarnya. Bisa ada Vexana, Yves juga. Valentina. Vexana juga bagus, tapi kayaknya Yves bakal jadi good option. Ternyata Valentina tapi ya. Untuk hero yang lebih aman lagi dengan dash ability yang dimiliki. Dan kopinya nih, ke arah mana? EOG kan? Yes. Dan 2 pick terakhir dari tim Liquid ID yang akan menjawab juga role untuk Gatot Kaca itu sendiri. Hero mid lane atau hero dari HCL yang sempat kita lihat lebih ke hero range, sempat juga bermain ke arah Selena. Parsha mungkin sekarang cocok harusnya. Main aman lagi. Ya main aman lagi, hero power juga. Dibandingkan dengan Yves bakal jadi makanan untuk Hayabusa. Sementara Farsha masih ada Wings by Wings. Dan dia bisa mendekati minion atau monster jungle atau bahkan teman-temannya untuk berbagi damage dari Shadow Kill. Kalau Aurora? Aurora juga bakal jadi pilihan yang tepat untuk menghentikan Chow di depan. Ada beberapa serangan seperti Virgin Glacier tapi hero aman tuh. Hero aman lagi, Glue. Tapi Farsha. Glue-nya diambil nih. Hero yang punya durability tinggi tapi ternyata lebih ke Cici aja. Cici, oke. Menarik ya setelah melihat adanya Glue dan juga Garot Kaca ya, responnya langsung Cici. Yang awalnya kita kira ini kayaknya oke Chow-nya masih flex, masih bisa ambil satu hero tebel lagi di depan. Tapi ternyata enggak. Watt lebih memilih untuk mempertimbangkan hero damage-nya di EXP sehingga nanti Garot Kaca dan juga Glue bakal kerepotan ketika team fight-nya akan memiliki EXP yang sangat-sangat kritis. Cuman ini akan menjadi resiko yang sangat-sangat tinggi juga untuk Dewa ya. Dengan tidak ada hero tebal yang mereka miliki, miss aja dari apapun yang akan mereka lakukan nanti. Wah, baliknya cepat banget. Benar. Dan ya tentunya tim Liquid juga hadir dengan sesuatu yang baru. Antisipasi apa yang akan dilakukan oleh Dewa United dengan hadirnya Kyowo di arah bot lane. Yap, itu dia. Kyo akan hadir menjadi satu godlaner terbaru untuk tim Liquid ID. The Cavalry ready, anak Dewa ready. Jadi langsung saja MPL Arena malam ini. Mana Suaraja? Oke. Menuju ke Land of Dawn untuk melihat harusnya ya secara poke damage juga. Ini Farsha menang dari range-nya. Dan kita udah ngelihat bagaimana kesuksesan dari Farsha untuk bermain agresif. Untuk bisa nge-follow up juga. Hampir loh. Dan Mueza agresif banget ini. Oke, Mueza sampai ke situ ya. Mueza sabar dulu satu terakhir. Dan Flicker sudah dikeluarkan tapi dicuekin. Cyclone Eye diamankan. Ada Jet Kundo dari satu last hit-nya. First Blood. Milik Yes. Itu dia. Dengan adanya Curse of Crow, Energy Impact yang membuat akhirnya Mueza terpunish bermain terlalu jauh tapi ada sedikit space yang diberikan pada Ray untuk dapetin Lito Wanderer. Oh, ini ngebuka ruangnya hanya untuk Lito ya. Dan Mueza ngebuang flickernya juga otomatis akan sedikit rugi buat Dewa. Gak punya battle spell untuk team fight selanjutnya. Tapi harus lebih berhati-hati juga buat Favian karena untungnya nggak kecuri tadi dari segi purple buff-nya. Jadi takutkan kecuri dan tentu akan ada perbedaan farming secara ekonomi juga antar jungle. Kalau kita bahas Kingdom sedikit, Tenacity nih yang dipilih sama Okta. Berarti Okta bakal sedikit bermain agresif ya karena setidaknya dia punya hybrid defense di sana. Dan terlihat ya permainan agresif yang dipertunjukkan juga oleh Dewa. Karena berjalan bersamaan juga nih sinergi antara Mueza dan juga Okta. Membiarkan kembali adanya space yang bisa diambil oleh Ray. Tapi ini dia talent prediction-nya 4-2 ternyata. 4 suara untuk tim Liquid. Oke, sementara sekarang di atas. Udah cukup ramai sepertinya populasi di area dari XP. Tapi Chorizo sendirian, ada mundur sedikit Favian. Mencoba mendekat, menghantarkan damage-nya, masih belum berhasil. Yes, dan akan kembali menunjukkan bagaimana setup ya di area dari turtle-nya. Favian sudah mulai bergerak dan Aran udah level 4 duluan dibanding dari Chorizo. Ya, memanfaatkan clear cepat ya yang tadi dibantu juga sama Favian. Yes. Dengan ada dash dan Kyo juga mendapatkan level 4.
Bottom lane sepertinya aman-aman aja. Sorizo sudah datang dengan curtain call. Hati-hati mungkin untuk TLID. Jangan sampai salah langkah dan terikat dengan Aldi. Yap, cuman ada pergerakan yang lebih cepat yang dimiliki oleh Kyo. Coba lihat ada Jeremy tapi pertempuran yang terjadi dari Turtle itu sendiri. Dimana sekarang coba lihat Moezanya pun dipaksa mundur tapi Sorizo menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut kah? Dengan badan saya Sorizo menjadi korban tapi pergerakan dari Ray hampir saja dengan Phantom Shuriken-nya dan tertinggal sendirian. Aran bisakah bertahan satu win terakhir? Bahkan sekarang ada Fedra Strike dikeluarkan wings by wing dimiliki oleh Yeskiel. Selamat. Itu Ray tadi sabar banget loh nunggu di area rumputan dan dikawal nih Fabiannya diarahkan menuju ke bush tersebut. Dan memang dapetin damage yang besar tapi masalahnya Fabian tidak tumbang. Waduh, Widi-nya ketinggalan dong sendirian Widi. Mau tidak mau. Avatar of Guardian for defense. Tapi Yeskiel kembali wings by wings. Dan bahkan flickernya juga ke-trigger nih dari Yeskiel. Wah ini banyak banget battle spell yang keluar dari TLID. Bener-bener kerugian yang berlipat ganda dan sekarang Dewa dalam ancaman yang tentunya kalau seandainya tidak dimaksimalkan keuntungan turtle-nya, keuntungan battle spell-nya akan sia-sia. Terutama untuk Mueza nih yang ready dengan adanya flicker. TLID untuk 2 menit ke depan terancam. Oke, dan Yeskiel mendadak menjadi korban. Ada pergerakan dari Ray yang mendadak bisa mendekat. Sementara sekarang Kyo-nya tertinggal sendirian. Kyo dicoba untuk diserang tapi masih berhasil menyelamatkan diri. Ya heavy crossbow ya untuk bisa defense tanpa terburu-buru juga untuk mengeluarkan Purify-nya. Upaya press yang dilakukan sama Dewa cukup berhasil kali ini dan bahkan membuat gold mereka unggul lumayan ke angka 1.400. Nah, farmingnya Kyo juga terganggu ya tadi ya. Ada satu minion yang dilewatkan begitu saja karena memang sudah harus ke-trigger dari heavy crossbow-nya. Dan mau nggak mau harus dilakukan untuk bisa menyelamatkan diri dari Kyo-nya sendiri. Wah, Widi ketinggalan dong, mau dihajar dong ini. Enggak, ternyata Mueza gue pikir dia bakal kehajar habis-habisan lah. Damage-nya kurang ya kayaknya untuk commit ke arah Widi di menit-menit seperti ini. Dan membiarkan kembali gold laner-nya dan udah mulai ada bala bantuan juga sebenarnya yang tergerak nih ke arah bawah. Untuk memberikan sinyal aja ya, kalau misalkan hati-hati nih sama Maybe juga karena udah ada Skyfierce. Mungkin ini waktu yang komit, yang tepat juga untuk Dewa. Karena udah ada Skyfierce, udah ada item eksekusinya. Tinggal gimana caranya membuka tim fight dari Muezanya, karena flicker Mueza dari tadi masih ditahan. Yap, ini dia. Kembali diberikan asupan nutrisi untuk Maybe itu sendiri. Mempercepat bagaimana farming yang dia miliki. Mempercepat dari perolehan goldnya. Dan mulai berkumpul semakin ramai di area dari Turtle yang akan muncul sesaat lagi. Dan ini tim Liquid ID lagi kepikiran gimana caranya untuk bisa menghindari Mueza yang nge-screening abis. Yap, itu dia. Widi menjadi orang terdepan. Widi dengan unbreakable-nya mencoba untuk bisa memberikan gangguan. Dan sekarang ada penetrate dari dua kabel. Tapi Widi juga langsung mengira desa cepat. Tapi untuk sekarang Fabian memberikan sebuah pergerakan begitu indah. Tapi double kill. Maybe kembali menunjukkan bagaimana skill yang dia miliki. Bahkan Rondonya mulai lagi maju ke area terdepan. Masuk semua Rhapsody-nya. Oh, flicker. Oke, ada insting yang berkata sepertinya akan ada serangan balasan. Oke. Tapi kayaknya tahan dulu. Karena untuk sekarang harus lebih berhati-hati dan Kyo kayaknya udah terdeteksi di sana. Rhapsody lagi. Yap, itu dia. Ada satu lagi hal yang dilakukan. Dan Maybe berhasil dihancurkan bahkan untuk sekarang. Kyo tetap menjadi penguasa area bawah. Ya dan itu dia match up yang memang dimenangkan Iritel atas Granger, bro. Ya, critical damage dan juga slow evac yang mengganggu juga dari Maybe. Hingga dia mengeluarkan atau memicu dari flickernya. Dan sekarang setidaknya Kyo mendapatkan keuntungan ya. Daripada tidak sama sekali. Hanya saja untuk Mueza nih, dari tadi dia benar-benar buka banyak banget vision. Dia emang tumbang 2 kali, tapi pertukarannya sangat-sangat sepadan. Dan 1.500 gold lead. Ray bahkan menguasai level di atas dari Fabian. Yang ditakutkan adalah ketika nanti 1v1, Fabiannya dapetin momentum tapi kepleset. Oh, ini bakal jadi solo kill untuk Ray. Yap, bukan pilihan untuk menendang ke arah Glue. Yap. Dan masalahnya Ray yang lagi unggul level juga ini nggak ngebuat farming dari Maybe-nya juga terhambat ya. Nah, itu tuh. Oke, ini dia. Ada Mueza pula yang ada di atas tersebut seperti ini. Ada informasi yang udah diantarkan. Dan Mueza masih gagal untuk bisa mendapatkan arah Fabian dengan begitu licin kabur dari area itu. Oke, masih cukup aman dan kembali menurun dari segi temponya. Dan harusnya nih di turtle berikutnya akan ada setup team fight lagi yang bisa dilakukan oleh kedua belah tim. Gold laner yang terbilang lumayan lama ya untuk bisa jalan untuk join the fight karena ini berbeda bukan dengan Moskov, apalagi tidak ada Lui juga di sini, sehingga memang dibiarkan terlebih dahulu. Kita bakal lihat setup untuk turtle yang kedua sih, karena ini penting banget.
dan tidak boleh dilewatkan. Teamfight 5 lawan 5-nya. Kyo akan hadir juga sepertinya terlihat dari map yang sudah dibuka. Bahkan Ahran mencoba untuk memberikan Waduh, masuk semua Prof Rhapsody ya, Prof. sakit. Sakit banget. Bahkan tadi ada diselingin dengan Death Sonatanya. Tapi sebuah auman yang dikeluarkan oleh Kyo. Mengamankan wave minion, tapi Widdy kembali terpok. Menyisakan satu bar HP saja. Turtle sudah di-revitalize dibuka. Bersiap untuk bisa maju dan juga menghantam siapapun yang ada di area terdepan. Melindungi rekan-rekannya. Tapi sekarang Federal Strike pun sudah langsung terlihat di dalam area tersebut. Okta, akankah kali ini selamat? Tapi ternyata tidak. Ada Patron Bond dan bahkan itu pada berbeda. Untuk kali ini pun menjadi korban Reyna dan Turtle milik tim Liquid. Itu thanks to Unbreakable. Kebuat dari Ray gak bisa bergerak sama sekali. Zoning out pula yang dilakukan oleh Yeskiel. Ngebuat dari pemain-pemain Dewa pun sulit untuk maju. Gak sempat untuk shadow kill ya. Padahal Ray ready dengan ultimate-nya, tapi dengan ada efek dari taunt. Itu membuat YLID langsung eksekusi, langsung punish untuk Hayabusanya. Waduh, sekarang Kyo dikejar lagi. Waduh, Kyo telat sepersekian detik ya tadi tuh. Udah Prof, efek dari Vibe masuk di belakang Rhapsody. Iya, tapi Favian udah mulai berasa nih, udah ada damage. Yap, kayaknya mau cari team fight dari tim Liquid ID. Karena mereka sekarang menang secara goldnya. Waduh, Federal Strike dikeluarkan dong, tapi untungnya Maybe masih berhasil menggocek. Nyanyian sudah terlihat pula, outer turret tumbang. Yap, outer di top dan bottom yang sudah nggak ada ya untuk Dewa. Walaupun ini dia split push power yang akan dimanfaatkan oleh Ray. Yang dimana dirinya tidak join the fight tadi barusan di area bottom lane. Wah, tapi di tim udah ada Oke, back of display. Oke, dan Bueza udah tidak bisa lagi melakukan banyak hal. Sekalinya masuk ke dalam rumputan yang salah, begini akibatnya. Dan Kyo menunjukkan bagaimana ketenangan dirinya loh. Dia bisa masuk di teamfight dengan tepat waktu. Resource yang gak terburu-buru juga untuk ke-trigger. Dan delivering damage secara optimal, Prof. Ya, jarang muncul ya. Tapi sekali yang muncul bener-bener kayak langsung ngeroar. Dia pakai Force of the Queen, kasih efek slow juga. Dan heavy crossbow-nya jangan lupa, critical damage-nya bakal tinggi banget. Dan dia punya Husklow, jadi recovery HP juga bakal instan. Gak gampang untuk ditumbangkan. Apalagi kalau nanti dia udah punya Wind of Nature. Dia bakal kebal dari Shadow Kill, bakal kebal dari Red Sonata juga. Ini bakal jadi tugas yang berat buat Maybe untuk bisa menjangkau dan menghentikan bagaimana gerakan dari Irithel tersebut. Yap, dan Mueza juga walaupun memang dirinya punya efek sisi yang besar, tapi targetingnya mau kemana? Mau ke Yeskiel, mau ke Favian atau ke Kyo? Itu Banyak targetnya. Iya, karena dia single target loh. Dan Purify-nya dari Kyo, jadi susah banget untuk menghentikan bagaimana Irithel in dalam teamfight nanti. Oke, dan kali ini Lord yang sudah muncul, player-player dari tim Liquid ID sudah berbondong-bondong untuk menguasai area dari Lord tersebut dan Great Dragon Spear menjadi pilihan bagi Kyo. Yep, sudah masuk di menit 10. Lord pun sudah menjadi pilihan. Tapi Kyo memancing Lord untuk mengikuti dan sekarang Mueza akan berhasil. Bahkan Sorizo tapi gagal ternyata. Muezanya tertinggal sendirian di bagian belakang. Kehilangan dari momentumnya dan Mueza menjadi korban. Untuk kali ini tidak ada romer dimiliki oleh Dewa. Bahkan mereka diusir jauh banget ke tempat yang sangat-sangat tidak aman dan Nocta korban kedua. Oke, Okta korban kedua karena tadi refleks ya dari Yeskiel yang diancang-ancangi mau di The Way of Dragon. Itu akhirnya menjebak Mueza yang tidak bisa pulang. Dua pemain hilang dari Dewa United membuat dari Lordnya pun jatuh ke tangan tim Liquid ID tanpa adanya gangguan. Permainannya nggak galak, tenang. Bener-bener tidak kayak yang gerasak-gerusuk juga dari tim Liquid ID dengan hadirnya Kyo. Dia bener-bener langsung menurunkan temponya. Seolah tim Liquid ID ingin bermain objektif, tapi tetap leading goldnya. Karena sekarang goldnya udah mulai bergeser dari Dewa yang sebelumnya unggul 1000 gold. Sekarang menuju ke tim Liquid ID. Oke, purple buff dari Ray juga dicuri. Tidak ada tenaga yang lebih banyak lagi nih bagi seorang Ray. Dan keadaan yang udah mulai dikuasai oleh tim Liquid ID ini ngebuat semakin sulit lagi Mueza mencari momentum. Yap, itu dia tadi damage yang dihasilkan sudah sangat-sangat besar. Federal Strike mendorong mundur untuk mengembalikan pemain-pemain Dewa masuk dalam area defensifnya. Oke. Dan sebenarnya ini tinggal gimana Okta juga melakukan IMU ya untuk bisa mempertahankan high ground defense mereka karena Lord juga dibiarkan terlebih dahulu di arah top lane. Tapi masalahnya ini pelan-pelan tapi menyakitkan nih apa yang dilakukan oleh tim Liquid ID, Bro. Setuju. Yang tadi kita mention juga ya, kalau misalkan Kyo-nya tenang banget, jarang banget untuk yang tiba-tiba kayak lempar heavy crossbow, kita team fight. Bener-bener nunggu momentum banget. Ini dia mempertimbangkan deh kapan dia harus dash dengan menggunakan heavy crossbow-nya. Waduh. Waduh. Oke, ada Federal Strike tadi seperti yang sudah terlihat di dalam area tersebut bahkan dibalaskan kembali. Namun sekarang Lordnya akan masuk lewat atas kah?
udah siap untuk membantu tim Liquid menjebol ke area pertahanan, tapi sakit banget. Fabian mendadak hadir, tapi the way of Dragon. Bahkan ada avatar buat dia. Dan Mueza jadi tempat yang berbeda menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Ada 4 player yang tersisa dari tim Liquid ID. Ya, Fabian yang menyelinap masuk, terkena dengan adanya punishment dari Mueza. Oke, itu dia efek dari Fairu masuk, tapi hampir saja membuat Widhi terkapar di dalam area defensif dari Dewa. Mau kejar? Tidak ya sepertinya, karena ke distract juga dengan banyaknya super wave minion yang berjalan di area top lane. Sehingga bahkan tidak ada yang bisa mendefense tadi satu buah base turret di area topnya. Ya, nggak ada yang expect juga ya bahwa minionnya akan terus mendorong di bagian top lane. Kehilangan satu base turret untuk Lord yang utama. Ini cukup untung sebenarnya bagi tim Liquid ID dan rugi banget buat Dewa. Karena mereka mengalami kerugian yang berlipat ganda. Ini buat sekarang winning condition berubah sedikit untuk tim Liquid ID ya. Mereka nggak perlu untuk menunggu apakah pick off duluan. Mereka tinggal react apa yang diciptakan sama Mueza. Muezanya misplay sedikit langsung dipunish. Oke, dan ataukah seperti itu yang harus dilakukan juga sama Dewa? Nunggu siapapun yang masuk dan ya udah tinggal punish aja kayak tadi ke arah Fabian. Dan pemain Dewa tidak setebal itu. Iya, itu Sementara dia poinnya. sekarang damage yang bisa dihasilkan oleh tim Liquid ini masif banget, Prof. Kayak Dewa tuh harus nge-skip dari Aran kan, dari Glue. Karena Glue ini job desk-nya emang bener-bener kayak ya udah semua skill sini ke saya semua. Tapi kalau misalkan skillnya ke arah Aran semuanya, Waduh. Kyo-nya bebas, skillnya juga bebas. Sementara Dewa juga nggak bisa yang langsung skip nih di posisi sekarang 50, nggak bisa flank juga. Otomatis harus berharap kepada pick off dan itu ada di Mueza sama Meiji. Oke. Ada satu revitalize yang belum terbuka, satu purify yang belum terbuka juga. Tapi inilah yang harus di-trigger oleh mereka. Ya, dan Okta juga memang udah siap dengan IMU terhadap Feeder Astrek. Tapi beberapa waktu kita melihat agak terlalu terburu-buru. Yap, ini dia pertempuran yang terjadi, bahkan Oktanya masih berhasil selamat. Di area belakang Gatot kacanya berhasil tadi Kyo. mendapatkan karena 2 player, bahkan sekarang Kyo-nya menjadi orang terdepan untuk bisa mengatakan damage-nya. Walaupun Sorizo bisa mengeluarkan lagi ke arah 1. Vengeance yang dimiliki, tapi Ray mencoba untuk bisa membalaskan keadaan Winter yang dimiliki oleh YSK yang membuat dirinya selamat. Bahkan sekarang malah Ray yang menjadi korban di area atas. Oke, Winter Crown save the day bagi Yeskiel dan Kyo. Bukan seperti player rookie. Main berani banget tabrak ke belakang dan targetnya adalah Maybe. Ya kan, lagi-lagi Kyo yang tidak terdeteksi. Tidak terlihat juga tiba-tiba langsung menuju ke job desk utamanya, yaitu adalah mengusir Maybe dari tim fight besar. Dan untuk Yeskiel, seperti biasa, template itemnya emang sedikit berbeda. Biasanya kan rata-rata mid laner bakal bermain ke Glowing One, Wishing Lantern, habis itu mungkin Divine Glaive, Blood Wings. Tapi sekarang dengan item ketiga pilihannya Winter Crown. Aku dari awal emang setujunya, kalau boleh mid laner semuanya pun cari aman seperti ini. Karena Winter Crown di item yang ketiga menandakan kalau dalam team fight dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri dibandingkan harus berharap bantuan dari teman satu timnya. Iya. Oke. Cuman ini kayaknya farming pattern yang dimiliki oleh Maybe tinggi juga ya, Prof ya. Sendirian dia unggul. Iya, sendirian unggul dalam keadaan di mana mereka ditekan. Bahkan Lord yang masuk lewat atas, coba lihat Fabian mencari celah untuk bisa mengatakan damage yang maju ke arah depan. Okta yang sudah punya Winter dan Lord pun masih dipegangin. Bahkan sekarang ada Federasi yang udah langsung terlihat mengantarkan damage ke arah beberapa player, tapi mendadak udah mulai maju lagi ke area depan di mana Ray-nya berhasil mendapatkan lagi ke arah dari Fabian. Base-nya? Sedikit banget HP-nya, tapi base-nya pun terbuka dengan begitu bebasnya. Tim Liquid mendapatkan game yang pertama. Dan apakah ini adalah kunci bagi tim Liquid bisa bangkit? Karena kemenangan yang begitu flawless. Satu pemain baru yang diturunkan dan Liquid. Mereka nggak perlu nyari susah-susah player-player handal mereka. Semua hadir dari akademi mereka. Akademi Liquid, satu pemain lagi yang menarik. Dan tentunya akankah ini bakal menjadi resep rahasia baru dari TLID. Bermain dengan tenang, bermain dengan sunyi, senyap, tidak terdeteksi dan tiba-tiba langsung loncat ke belakang, Maybe ditutup. Sehingga Dewa tidak memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan. Ataukah ini menganut satu quotes dari Link? Air tenang menghanyutkan. Benar-benar menghanyutkan. Karena memang gamenya tuh pelan-pelan, tapi on point banget. Dan di saat adanya agresif, itu agresif di waktu yang tepat. Iya, dia tahu timingnya, dia tahu kalkulasinya, dia tahu kapan harus bergerak. Dan hal tersebut yang membuat tim Liquid ID akhirnya mendapatkan kemenangan game. Kyo, satu nama yang
cukup menarik dengan playstyle yang lebih menarik lagi ternyata. Ya, tabrak-tabrak belakang dan bahkan Yap. di saat dia di geng pun tenang